Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai salah satu aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek lingkungan belajar. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri beberapa aspek. Yang pertama, konten atau isi. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah produk. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Nah, kali ini kami akan membahas aspek pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan lingkungan belajar tersebut. Apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh kepada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan membentuk community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Komunitas belajar yang efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kedua, setiap orang dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid akan merasa aman. Empat, ada harapan bagi pertumbuhan. Lima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Yang terakhir, guru yang berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Contoh pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Sebagai contoh, di dalam pembelajaran, guru membagi peserta didiknya menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing. Nah, setelah penjelasan awal, guru meminta peserta didiknya untuk kembali ke dalam belajarnya masing-masing. Setiap kelompok, guru telah menyiapkan materi sesuai dengan kesiapan belajarnya. Untuk kelompok pertama, untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Untuk kelompok kedua, peserta didik dengan kesiapan belajar menengah. Dan kelompok ketiga, untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik. Nah, misalkan di dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, misalnya untuk peserta didik yang menyukai teknologi, bisa disediakan komputer ataupun tablet untuk membuat desain seperti praktis ataupun desain lainnya, ataupun mendengarkan rekam audio. Kelompok kedua, untuk peserta didik yang gemar membaca, dapat disediakan perpustakaan ini dengan buku-buku sesuai dengan minatnya. Kelompok ketiga, untuk peserta didik yang menyukai seni, dapat disediakan berbagai media seni untuk menulis bentuk kelas. Yang ketiga adalah contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Misalnya, pada pelajaran matematika tingkat SD, di dalam proses pelajaran dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik disebutkan berbagai permainan seperti imlek dan galasi berhitung. Yang kedua, gaya belajar peserta didik berdasarkan gaya belajar visual disediakan poster, infografis, ataupun banner. Yang ketiga, gaya belajar peserta didik berdasarkan gaya belajar auditorik disediakan lagu, film dengan musik, dan diskusi. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pertama, tata letak berbentuk kotak. Tata letak ini digunakan untuk pengajaran secara langsung, berpidato oleh murid, dan menampilkan presentasi PowerPoint.
Kedua, tata letak berbentuk berpasangan. Tata letak ini digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, dan praktek keterampilan verbal atau percakapan. Ketiga, tata letak berbentuk berbaris. Tata letak ini digunakan untuk bekerja secara individual dan pengujian. Keempat, tata letak berbentuk berempat. Tata letak ini digunakan untuk berkolaborasi dalam satu tugas, melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah bersama, dan mempersiapkan permainan peran atau kerja kelompok. Kelima, tata letak berbentuk lingkaran. Tata letak ini digunakan untuk diskusi kelompok dan percakapan kelompok. Yang keenam, tata letak berbentuk berkelompok digunakan untuk diskusi kelompok dan mengerjakan proyek secara bersama. Aspek yang perlu diperhatikan dalam lingkungan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi mencakup dua. Yang pertama, ruang fisik. Ruang fisik adalah ruang yang dibatasi oleh unsur-unsur fisik yang nyata dan mempunyai karakter yang sama. Beberapa contoh ruang fisik yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu penataan ruang, pencahayaan, suara, dan fasilitas. Yang kedua adalah kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dalam kelas sangatlah beragam. Dalam memetakan kebutuhan siswa untuk belajar, seorang guru harus merencanakan strategi yang jitu supaya hasil yang dihasilkan juga akurat. Beberapa kebutuhan siswa yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan belajar adalah yang pertama yaitu gaya belajar, minat dan motivasi, dan kebutuhan khusus. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.